Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwan Herianto, LPTK atau mahasiswa PWK Guru Tertentu periode 2 tahap 1 tahun 2025, Universitas Negeri Yogyakarta, nomor induk mahasiswa 241056611189, identitas sekolah SMK Ganesius 1 Pakem. Demikian perkenalan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita berdoa dulu ya. Silakan, Piu. Bimbing berdoa. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, lebih baik kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Absen dulu ya. Alberto Fran Jeremy. Carlos Nova. Dika Sabto. Dimas Angga. Dominic Sony. Ferry Haji. Franciscus Tony. Nisa Angga. Gregorio Sapiro Wibowo. Wido. Rizkia. Nugroho. Giovanni Travis. Roberto Cristianto. Septian Subagio. Stefanus Andek Julio. Valentino Didma. Valerius Filipio. Ramanda Yoga. Yohanes Depra. Yang tidak hadir Wido ya. Baik, sebelum pembelajaran agar kita lebih semangat ya, kita ice breaking dulu ya. Nanti kalau saya bilang pagi, ini namanya konsentrasi. Pagi, siang, sore. Kalau pagi berarti satu. Kalau siang dua. Kalau sore ya. Oke, berdiri. Konsentrasi. Pagi, sore itu ya. Ulang satu kali. Siang, pagi, sore. Sekali lagi. Pagi, sore. Satu kali lagi. Siang, pagi, sore. Satu kali lagi. Konsentrasi. Yuk. 1, 2, 3. Sore. Pagi, siang, sore. Jangan cukup. Konsentrasi ya, pagi kita harus konsentrasi, baik. Sebelum pembelajaran, semuanya baik ya. Siap semuanya. Semangat ya, agar semua yang kita jalani pembelajaran hari ini bisa lancar, diterima dan bermanfaat bagi kalian. Ya. Oke. Lalu tema pagi ini adalah pembelajarannya cara penerapan operable sistem rem, ya, rem tromol dan rem cakram atau ABS, anti lock brake system. Tujuannya apa toh? Agar kalian tahu
fungsinya sistem rem. Ya, fungsinya apa? Biar mobil berhenti untuk memperlambat dan menghentikan mobil. Lalu yang kedua apa? Tujuannya apa? Agar kalian tahu cara-cara penerapan perawatan sistem rem. Gimana caranya merawat agar rem kita itu lebih awet dan bagus, ya. Oke, videonya nanti ya, kita presentasi dulu sedikit tentang melakukan perawatan dan overhaul sistem rem. Prinsip kerja rem adalah mengubah energi panas menjadi energi gerak. Panasnya apa? Panasnya dari gesekan antara kampas dan cakram. Itu kalau ABS. Tapi kalau tromol antara kampas dan tromol. Tipe rem itu ada 3: rem kaki, rem parkir, dan rem tambahan. Kalau rem tambahan ada rem apa? Rem angin atau hand rem. Kalau rem angin kan biasanya untuk mobil yang apa? Mobil yang besar seperti bus atau tronton. Komponennya apa? Ini ada 9. Yang pertama adalah sepatu rem, kampas rem, paku pengunci, tromol, silinder roda, bekas pengembali, backing pad, baut penyetel, dan rem tuas parkir atau parkir hand rem. Gitu. Lalu anti-lock brake system, cakram, rem cakram. Prinsipnya mekanisme silinder mengubah gerak pedal rem ke dalam tekanan hidrolis. Hidrolisnya apa? Tekanan oli. Lalu tipenya ada tipe plunger atau Glitek, tipe konvensional, dan tipe topless. Tipe ganda dibagi menjadi 2, tipe ganda dan tipe konvensional. Itu adalah rem cakram. Komponennya apa? Ada piston, ada piston cup. Piston cup ada yang menekan kampas rem cakram atau ABS, lalu return spring, bekas mengembali, lalu output plug, katup, dan compression port, dan yang terakhir reservoir tank. Reservoir tank apa? Tempat oli. Cara kerja saat ditekan itu adalah bila pedal rem ditekan, batang piston akan mengatasi tekanan bekas, kembali rem piston, dan piston digerakkan ke depan. Cara kerjanya, booster rem, maksudnya ini fungsinya. Lalu komponen booster rem ada booster rumah dan piston booster, membran, rekonstruksi mekanik, dan mekanisme katup. Cara kerja booster rem, ini rem tromol, backing plate, tadi komponen sama. Lalu rem cakram, komponen cakram rem sama. Nah ini apa? Rem parkir atau hand rem. Jadi apa? Hand rem itu adalah hand rem untuk sementara pengaman tambahan pada waktu mobil ditanjakan atau digunakan. Jangan sampai lupa untuk menggunakan hand rem. Karena apa? Nanti kamu tinggal pergi, hand rem tidak kamu pasang, itu mobil akan jalan sendiri. Tapi lebih amannya lagi kalau di tanjakan yang curam atau turunan yang curam, itu lebih baik mobil juga dimasukkan gigi atau diganjel. Itu lebih aman. Tidak usah malu tentang keselamatan kerja. Lebih baik kita memasang safety yang lebih daripada nanti timbul masalah. Selesai. Kita lihat dulu ya, rem tromol.
In drum brakes, the wheel cylinder, with the aid of hydraulic pressure, forces brake shoes out against the drum to create friction and slow the vehicle. The main components of drum brakes are brake shoes, the friction that contacts the brake drum; brake drum, the round cast iron housing that's used to stop the vehicle with the brake shoes; wheel cylinder, the component that forces the brake shoes out to the drums; return springs, springs used to retract the brake shoes; and the self-adjusting system, which automatically readjusts the distance the brake shoes need to travel to contact the drums as brake shoes wear down. When the pedal is pressed, pressurized brake fluid at the wheel cylinder actuates pistons to force brake shoes out against the brake drum. When the pedal is released, return springs pull the brake shoes away from the drums and push the cylinder pistons back into their course. Drum brakes are also self-actuated. As the brake shoes wear down, they must travel a greater distance to reach the drum. When that distance reaches a certain point, a self-actuating mechanism automatically reacts by adjusting the resting point of the shoes so that they are closer to the drum. When the driver fully applies the brakes in a vehicle without the anti-lock brake system, the brakes can lock. This causes the wheels to stop turning, which makes the tires skid. Skidding tires have very little grip and are not effective at stopping or turning the wheel, so the driver may be unable to take evasive action. With ABS, when the driver fully applies the brakes, the system uses sensors to detect any brake lockout and rapidly This helps to prevent skidding, so the tires It also helps to allow the vehicle to be steered around obstacles while braking. One way to think of ABS is allowance braking and steering. Lalu ini cara ini adalah cara dalam pembongkaran. Cara pembongkaran sistem rem tromol. Yang pertama apa? Kendorkan baut roda, kendorkan dulu. Kendorkan dulu, baru didongkrak. Setelah didongkrak, nah jangan sampai keliru. Kendorkan baut dulu, baru didongkrak. Baru lepas rodanya, lepas roda. Kalau lepas sebelum didongkrak, itu bautnya jangan full lepas. Karena apa? Posisi roda masih menahan mobil. Nanti melepas fullnya kalau sudah mobil didongkrak. Lalu kita ambil bautnya semua, lalu kita lepas rodanya. Lepas rodanya, taruh di bawah kolong bawah chassis mobil. Tujuannya apa? Untuk minimalisir kecelakaan, untuk safety kita, double safety. Karena kalau kita hanya mengandalkan dongkrak, siapa tahu nanti dongkrak itu bocor, jadi nanti bisa tertahan oleh roda. Lalu melepas paku pengunci kampas. Paku pengunci kampas rem atau sepatu rem. Kanan kiri lepas. Ada remnya. Posisinya sama, itu ditekan, diputar, lalu tarik. Lalu yang bawah ini bekas apa?
balik. Lepas sepatu rem dan kampas. Kalau yang atas itu adalah silinder, lalu sama copot yang kanan. Nanti cara masangnya sama, pakunya dimasuk lewat backing plate belakang, lalu diputar, masukkan spring pengunci, lalu lepas handremnya. Itu adalah kabel handrem. Dilepas dulu, baru dicopot. Ya, nanti ini kan melepas kampas rem ya. Berarti kanan kiri dilepas paku kelingnya, paku pengunci untuk remnya. Untuk jangan sampai keliru nanti pada waktu memasangnya. Posisinya apa? Karena di situ ada penguncinya. Posisinya apa? Ditekan lalu diputar agar pakunya terlepas. Yang bawah ini apa? Kabel handrem atau rem cadangan, rem parkir. Pas. Ini pakai ke balik. Ini apa? Ini apa? Yang kalau menyetel itu tidak harus tromolnya dilepas, karena dalam tromol itu ada apa? Ada bulatan lubang untuk masukkan rem. Ya, cukup ya. Lalu untuk selanjutnya adalah diskusi. Ya, silakan bagi kelompok 1, 2, 3 kita diskusi tentang sistem rem tromol maupun rem cakram ABS. Nanti waktunya sampai jam 9.30. Ya, silakan dimulai. Ya, itu mundur. Ya. Perawatan sistem rem tromol dan perawatan sistem rem cakram.
brake system. In drum brakes, the wheel cylinder, with the aid of hydraulic pressure, forces brake shoes out against the drum to create friction and slow the vehicle. The main components of drum brakes are brake shoes, the friction that contacts the brake drum, the round cast iron housing that's used to stop the vehicle with the brake shoes, wheel cylinder, the component that forces the brake shoes out to the drums, return springs used to retract the brake shoes, and a self-adjusting system which automatically readjusts the distance the brake shoes need to travel to contact the drums as brake shoes wear down. When the pedal is pressed, pressurized brake fluid at the wheel cylinder actuates pistons to force brake shoes out against the brake drum. When the pedal is released, return springs pull the brake shoes away from the drums and push the cylinder pistons back into their bores. Drum brakes are also self-actuating. As the brake shoes wear down, they must travel a greater distance to reach the drum. When that distance reaches a certain point, a self-actuating mechanism automatically reacts by adjusting the resting point of the shoes so that they are closer to the drum. Di animasi itu sama dengan media yang kita pakai ini. Ini adalah cakram dan tromol. Nanti bisa dipraktekkan di sini boleh. Kalau mobil itu biasanya yang cakram belakang atau depan? Depan, ya benar. Depan rem, cakram atau ABS. Ya, kita mulai untuk diskusinya tentang perawatan sistem rem. Kita ulang nomor. Waktunya 15 menit. Ada buku silakan digunakan untuk referensi. Kalau ada yang ditanyakan silakan tanyakan. Pak, fotonya. Ya, saya. Apakah boleh browsing di internet? Boleh. Kalau mau pakai HP boleh, silakan browsing untuk referensi. Gunakan HP-nya. Tidak apa-apa. Ya. Temanya adalah perawatan dan overhaul sistem rem. Remnya baik tromol maupun cakram. Perawatan sistem rem, perawatan dan overhaul sistem rem. Diskusi ya digunakan untuk diskusi. Kalau tidak tahu ya silakan ditanyakan. Perawatan sistem rem dan penting Ya, nama saya yang menulis berapa Pak? Yang nulis salah satu aja. Per kelompok satu. Tapi nanti maju
Semua ada. Untuk presentasinya. Cukup salah satu saja. Kalau ada beda persepsi ya per kelompok, kamu jangan ragu untuk mengungkapkan. Tidak apa-apa, ya sudah di situ. Ya namanya berkelompok itu ya seperti itu. Nanti kita cari solusinya sama-sama. Ada HP, ada buku, ada macam-macam ya, karena nama komponennya, lalu fungsinya, cara kerja. Perbedaan master silinder dengan silinder roda. Ada yang tanya perbedaan master silinder dengan silinder roda. Sudah bedanya ada? Ada yang tahu? Apa asalnya? Bedanya apa? Master silinder dengan silinder roda. Apa? Master kan pandu buat Silinder roda. Master silinder dengan silinder. Kalau silinder berarti silinder yang ada di mana? Di bawah untuk membuka dan menutup itu silinder. Kalau master silinder berarti masternya, pusatnya yang mengendalikan silinder roda atau rem, berarti di atas. Yang panjang itu kan ada sistem tunggal sama ganda. Kalau ganda dipakai untuk apa? Kalau ganda dipakai untuk apa? Olinya ganda. Olinya ganda sama tunggal. Dipakai untuk apa? Untuk kendaraan yang besar seperti bis, tronton, atau peti kemas, kayak lain. Itu bedanya. Kalau mobil yang biasa itu kan yang kita pakai sehari-hari dari rumah itu kan hanya pakai satu tank oli yang atas itu. Nah itu yang sistem tunggal. Kalau ganda berarti olinya harus ganda karena apa? Suplai olinya juga harus cepat. Ada yang lain? Sudah selesai belum? Ya? Per kelompok mengajukan beberapa pertanyaan bebas. Nanti silakan mau bertanya 2 atau 3 boleh. Gimana? Sudah selesai belum? Ya, segera. Pak, pertanyaan. Waktunya masih berapa menit ya, Pak? Waktu untuk Diskusi ini, Pak. masih 3 menit. Ya. Waktunya hanya 15 menit untuk presentasi, untuk diskusi. Lalu untuk presentasi nanti per anak, per kelompok minimal 5 menit. Pak, kalau hasil diskusi kita evaluasi lagi Gimana? Kalau hasil diskusi kita evaluasi lagi. Oh iya, Bapak bertanya, kalau dalam diskusi itu dievaluasi gimana? Ya tidak apa-apa, karena apa? Untuk memaksimalkan pembelajaran atau jawaban yang kalian
kerjakan, nggak apa-apa, biar lebih maksimal. Kelompok 3 udah belum? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 1? Kurang berapa? Ketuanya siapa? Enggak. Ini? Ya. Oke. Debra. 2 menit lagi. 2 menit. Kalau nanti temannya presentasi di depan, kalau ada pertanyaan kamu menjawab boleh, silakan. Kita saling tukar pikiran, tukar pendapat, biar nanti jawabannya juga lebih bagus. 1 menit. Sudah semua ini? Sudah? Oke, sudah? Kalau sudah presentasi ya? Oke. Oke? Gimana? Besaran belum? Kurang 1? Sudah, Pak. Hah? Sudah. Oke, kalau sudah mau urut atau gimana? 1, 2, 3? 3. Kelompok 3 dulu. Ya, oke, silakan Debra. Ya, yang di belakang silakan perhatikan kelompoknya, yang di depan sudah presentasi. Ya, ya, silakan dimulai. Kenalan dulu namanya. Kelompok berapa? Ya, perkenalkan kita dari kelompok 3. Nama saya Debra. Nama saya Bio. Nama saya Ayu. Nama saya Reza. Nama saya Gri. Nama saya Yuka. Ya. Kami akan mempresentasikan sistem rem. Satu, sistem rem dirancang untuk mengurangi kecepatan atau menghentikan kendaraan. 2. Prinsip kerja sistem rem: mengubah energi panas menjadi gerak. Sebaliknya, rem mengubah energi gerak menjadi panas untuk menghentikan kendaraan. 3. Ada 3 tipe rem. Pertama, rem kaki, rem parkir, dan rem tambahan. Kemudian sistem rem, normal, nafas rem, kartu rem, leader roda, braking pad, paru pengunci, tegas kembali, pipa oli. Kemudian sistem Yang keras, biar semuanya ada. kemudian sistem rem tombol. 1 rem, tambah rem, pakai pengunci, tombol, leader roda, tegas pengendali, taking plat, baut penyitaan rem, luas rem parkir. Baik, ini daftar bahan diskusi kelompok kami. Apakah ada yang mau tanya? Oke, itu presentasi kelompok 3, silakan. Yang bertanya? Kelompok 2, kelompok 1. Gimana cara
bagaimanakah rem agar awet, agar rem kita awet? Bagaimana? Tidak usah dipakai. Awet jangan. Agar awet. Sesuatu yang dipakai dalam artian dipakai, rem dipakai biar awet itu bagaimana? Menggunakan oli seperti 2 atau 3. Ya. Lalu saat menggunakan rem harus ada jeda. Ya? Ya. Jawabannya itu ya. Menggunakan rem sesuai dengan peruntukannya, harus ada jedanya. Karena apa? Untuk rem saat mencekam kampas dengan piringannya itu juga harus ada celahnya, panasnya tidak berlebihan. Lalu pakai oli yang standar .3 atau .2. Dari ya nomor 2 Tipe rem ada apa? apa? Tipe rem. Tipe rem. Ada rem apa aja? Tipe rem terbagi menjadi 3, yaitu rem kaki, rem parkir, dan rem tambahan. Ya. Jadi ada tiga macam rem: rem parkir, rem kaki, dan rem tambahan. Rem parkir itu rem apa? Hand rem. Kalau rem kaki apa? Rem apa? Rem injak. Kalau rem tambah namanya rem angin. Satu lagi pertanyaan? Ya. Debra? Ya, Pak. Oh iya. Kapan kampas rem diganti? Iya. Kapan kampas rem itu diganti? Kapan? Tergantung pemakaian dan jarak kendaraan berjalan. Semisal jalan sampai 10 sampai 15 km harus diganti. Tergantung pemakaian. Lalu dalam jangka waktu atau jarak tertentu yang sudah kita lakukan atau ditentukan harus diganti. Karena apa? Standar kampas itu kita kalau membeli baru itu berapa mili? 5 ya benar, Debra, itu ada 5 mili. Jadi kalau sudah 3 mili kampas rem harus diganti. Ada lagi enggak? Ya, satu lagi. Cara kerja rem kaki. Cara kerja rem kaki. Ya tidak. Mario. Tidak. Kalau diinjak biar timbul rem bagaimana? Biar ban itu ngerem bagaimana? Tadi seperti di media tadi kan kamu sudah pakai kan media pembelajaran. Nah, tahu nggak? Tahu? Ada? Ya. Cara kerja rem itu bagaimana? Saat pedal rem kita injak, itu cara kerjanya sama dengan rem di tekan. Saat pedal rem diinjak, oli itu akan mengalir ke silinder roda. Lalu pada saat tekanan, oli itu akan menekan kampas piston ke kanan dan ke kiri dan terjadilah pengeperan. Paham ya? Terus? Udah? Udah cukup? Silakan ditutup. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, lanjut kelompok 2 atau 1? Kelompok 2. Ya, sekarang ya baca. Ya, maksudnya benar. Jangan seperti ya. Ya, kita mulai cek. Selamat sore teman-teman. Perkenalkan, saya
Kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Adek. Nama saya Hamzah. Nama saya Yohanes. Nama saya Sia. Saya Yohanes. Yang keras. Saya Nugroho. Kami akan mempresentasikan tentang sistem rem. Yang keras. 1. Sistem rem berfungsi menghentikan kendaraan. Kedua, kerusakan yang sering terjadi adalah rem berbunyi. Yang ketiga, ada 3 tipe rem: rem kaki, rem parkir, dan rem tambahan untuk kendaraan berat. Nomor 4, komponen sistem rem, trompol, ampas rem, sepatu rem, silinder, roda, berhenti flat, paku pengunci, rem pegas, pengembali, pipa oli. Yang 5, cara kerja booster rem bila pedal rem ditekan, kemudian Yang keras. yang dihubungkan dengan ruang tekanan tapi akan menarik diafragma ke depan. Ruangan tekan konversi tidak akan menghambat karena adanya vakuman karena ruang tekanan formasi atas variasi dihubungkan dengan udara luar di diafragma yang terhubung dengan pusat juga akan mendorong piston pada atas silinder sehingga pengereman menjadi lebih ringan karena mendapat tenaga bantuan dari booster rem. Sudah? Ada pertanyaan? Ya, Ikra. Berapa selang rem antara kampas dan trompol? Ya, berapa celah antara rem, kampas dan trompol? Dek, berapa? Kalau tadi kampas baru itu kan 5 mili, harus diganti 3 mili, berarti celahnya berapa? Berapa? 2 mili. Maksimal celah antara rem, kampas dan trompol itu adalah 2 mili. Berarti kalau sudah 3 mili, kampas itu harus sudah diganti. Itu ya, Ikra. Ada lagi? Kelompok 1. Tiga? Oh ya, ayo. Kenapa rem mengeluarkan bunyi? Kenapa rem mengeluarkan bunyi? Kenapa? Motor, mobil, rem seperti itu, Pak. Kenapa? Karena bisa jadi rem kotor atau kampas rem sudah mulai aus. Berarti kalau rem berbunyi itu salah satunya itu terjadi apa? Kekausan atau remnya mengalami kotor. Ada lagi? Kelompok 1? Kenapa rem bisa panas? Ya. Kenapa rem bisa panas? Kenapa? Gesekan yang terus menerus. Ya, emang benar karena gesekan terus menerus. Tapi kalau kita mengerem dengan terus menerus itu akan kita pakai contohnya di turunan tajam. Kalau kamu rem terus itu rem nanti bisa belum. Makanya tadi dalam video itu ada cara rem yang benar. Kalau diberi apa? Tadi ada jeda atau jangan.
Enggak? Oh, enggak. Jangan ditutup. Sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Ya. Tepuk tangan untuk kelompok. Yuk, yang terakhir kelompok 1. Ya, mulai kita. Yang terakhir. Selamat sore teman-teman. Sore. Dari kelompok 1 ingin memperkenalkan tentang sistem rem. Baru perkenalkan nama saya Duta. Nama saya Tony. Saya Ferry. Saya Jeremy. Rem berfungsi memperlambat atau menghentikan pergerakan. Komponen-komponen sistem rem terdiri master silinder, rem, rommel, kampas, pegas pengembali, pipa oli rem, backing pad, silinder berat. Yang ketiga, master silinder mengubah gerak pedal rem dalam teknik hidraulis. Master silinder terdiri dari reservoir tank yang berisi minyak rem, juga piston dan silinder yang membangkitkan tenaga hidraulis. 4. Booster rem termasuk alat tambahan pada sistem rem yang berfungsi melipat gandakan tenaga penekanan pedal. Rem yang dilengkapi dengan booster rem disebut rem servo atau servo brake. Jadi plat itu pada 5 poros itu solusi bagi belakang karena sepatu rem jacking pada backing plat, maka di daya pengerem tertumbuh pada backing plat. Silinder roda yang terdiri atas bodi dan piston berfungsi untuk mendorong sepatu rem ke tromol dengan adanya tekanan hidrolik dari master silinder. 1 atau 2 silinder roda digunakan pada tiap unit rem tergantung dari modelnya. Sudah? Ya. Apa tanya? Kelompok? Sudah. Ya, betul. Kapan oli rem harus diganti? Kapan oli rem itu harus diganti? Apakah oli rem itu diganti? Tanya. Ganti bisa? Belum Pak. Belum diganti. Sudah? Sudah lagi? Sudah lagi tak? Sekian? Ada tak? Tempat yang digunakan yang baik, yang bagaimana? Spare part yang baik itu yang bagaimana yang dipakai? Yang mana? Yang bagaimana? Ini Pak? Ya? Kualitas yang bagus dari Yang kita keras dong Pak. Yang? memilih kualitas yang bagus dan sesuai dengan standar pabrik. Ya, memilih kualitas yang bagus dan sesuai dengan standar. baik. Ya, ada lagi tidak? Cukup? Ya, yang pertama tadi, apakah oli itu harus diganti atau tidak? Sebenarnya oli rem itu tidak diganti tidak apa-apa, kecuali rem mengalami bocor. Karena apa? Rem yang mengalami bocor itu angin akan masuk ke dalam ruang silinder atau ruang master atau di dalam pipa rem itu terjadi gelembung, lalu juga timbul berwarna yang membuat warna oli itu berubah karena apa? Rumah silinder master itu terjadi apa? Terjadi apa? Berubah warna itu berarti kalau dalam besi timbul apa? Karat. Sebenarnya oli tidak harus diganti kalau komponen itu tidak
biasa nanti yang rusak itu yang komponen yang baik atau yang standar? Yang jelas ya jawabannya. Sudah? Ada lagi tidak? Ada mau tanya ada? Bro, tidak. Kamu kan di rumah sering buka truk kau masuk. Gambaran apa gitu? Di rumah terjadi apa? Silakan tanya. Siapa tahu kamu tahu? Kalau saya tanya, ya, rem, ampasnya itu bisa diganti nggak Pak? Bisa diganti nggak? Bisa. Bisa. Ampas rem itu bisa diganti nggak? Bisa. Tapi tidak beli loh saya Pak. Iya. Bisa. Bisa nggak? Bisa. Bisa. Ampas rem itu diganti bisa. Melepas paku kelingnya, lalu beli ampasnya kok dan sepatunya, lalu dipasang lalu dikeling. Sekarang ada banyak tukang servis kampas krim dan kampas kopling. Itu ya. Ada lagi nggak yang ini? Ini kelompok terakhir. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada silakan ditutup lalu kembali ke belakang. Sekian dari kami kelompok 1, kami tutup dengan ini Pak. Ya, tepuk tangan. Ya, ini tadi hasil diskusi ya tentang perawatan dan kontrol sistem rem ini. Ya, ini sudah banyak. Tadi kita saling bertukar pikiran, tukar info. Nanti kalau ada apa-apa silakan tanya lagi ke Pak Iwan. Ya, tangan untuk kita semua. Ya, di sini Arya akan mempraktekkan media yang digunakan ya tentang rem cakram dan tromol. Silakan Arya, sama dijelaskan cara kerjanya. Dijelaskan tentang sistem rem tromol. Ya. Ketika pedal rem diinjak, Ya. piston di dalam master rem mendorong minyak oli ke pipa selang oli. Ya, jalur selang oli. Terus lalu minyak masuk ke silinder pedal. Ketika pedal diinjak lagi, minyak rem mendorong silinder roda menjadi sistem hidrolik. Terus kan terjadi pengereman, mendorong kampas rem ke kanan dan ke kiri. Ya, gitu ya. Jadi pada saat pedal rem diinjak Aryo, remnya katup master silinder itu mendorong minyak ke pipa rem. Ya, ada 4. Lalu oli mendorong apa? Dalam silinder piston mendorong kiri dan ke kanan, lalu terjadi pengereman. Tadi seperti gambar silinder. Ya. Di sini oli. Ini namanya piston. Ya. Lalu menggunakan apa yang hitam boleh tadi? Seal ya. Pada saat ini ya, ini oli akan masuk lalu mendorong ke kanan dan kiri, lalu terjadi pengereman. Ya. Bisa dibayangkan? Gitu ya. Jadi pada saat pedal rem diinjak, minyak rem akan mendorong ke kanan dan ke kiri silinder roda dan terjadi pengereman.
Perhatian, Chandra. Ya, silakan perhatian. Ya. Trombol maupun cakram itu cara kerjanya sama. Sekarang kita lihat. Pada waktu diinjak rem, ya rem diinjak, minyak juga akan mendorong apa? Piston. Kalau cakram juga mendorong piston. Kalau cakram itu kalau mobil posisinya di atas atau di bawah? Di atas atau di samping? Di samping. Berarti piston akan mendorong ke samping. Ya, piston rem cakram akan mendorong ke samping. Kampas, rem atau kampas, rem cakram. Itu ya, paham ya? Ini media yang kita buat kemarin kita gunakan untuk pembelajaran. Ada yang tanyakan? Tidak? Ada tidak? Chandra, coba. Ya. Itu? Ya. Ya. Diskusinya. Ya, kita evaluasi ya. Silakan soal. 5 soal, silakan ditulis. Untuk yang pertama, apakah fungsi sistem rem? Apakah fungsi sistem rem pada kendaraan? Apakah fungsi sistem rem pada kendaraan? Apakah fungsi sistem rem pada kendaraan? Yang kedua, bagaimana cara melakukan perawatan? Bagaimana cara melakukan perawatan? Bagaimana melakukan cara perawatan sistem rem? Dan nomor 3, sebutkan 2 komponen utama sistem rem. 2 komponen utama sistem rem, baik tromol maupun cakram. Jadi ada dua. Jawabannya 4 nama komponen. Sebutkan 2 komponen utama pada sistem rem tromol atau cakram. Yang keempat, tromol atau cakram. Yang keempat, jelaskan prinsip kerjanya. Prinsip kerjanya. Tromol dengan cakram sama. Jelaskan prinsip kerjanya. Yang kelima terakhir, apa penyebab rem tidak berfungsi? Apa penyebab rem tidak berfungsi? Soal yang 5, silakan kerjakan. 15 menit. Baik rem tromol atau cakram.
tadi penyebab rem tidak berfungsi gitu. Rem tapi tidak rem apa gitu? Berarti kan ada yang tidak bergerak untuk menggerakkan cakram itu piston. Kalau normal itu kampas. Nomor 5 sebutkan komponen 1 yang menyebabkan rem tidak berfungsi. Jangan lupa dikasih nama kelas, tanggal. Ini evaluasi, tadi sudah ada presentasi, lalu tadi sudah ada video animasi, teori ini. Kenapa? Pak. Dan nomor 4 itu nomor 3. Ya. Jelaskan prinsip Masih 8 menit. Tadi sudah ada video animasi ke lalu ditambah semuanya presentasi. Lalu ini juga ada media, kan bisa presentasi. Kalau rem itu kan kamu menggunakan setiap hari tuh, punya kan kamu harus tahu. Anak teknik atau otomotif kan harus bisa melakukan perawatan, pemeriksaan dan perbaikan. Jelaskan secara kerjanya rem bencana. Kan ada masing-masing saat beda ini yang menekan apa lalu menekan apa. Bangunin lagi. Kalau rem normal itu pakai piston kan? Rem normal pakai piston ya? Pakai. Rem normal pakai piston nggak? Yang mendorong rem. Rem normal
tidak bocor rem tromol itu kan ada dorongnya yang didorong ke kanan dan ke kiri. Itu karet seal. Nah, karet seal di dalamnya ada piston. Yang mendorong piston adalah oli. Oli rim pada saat kamu injak itu yang mendorong ya oli. 2 menit. Sudah? Satu menit lagi. Jangan lupa dikasih nama. Jangan lupa dikasih nama. Sudah dikumpulkan? Kumpulkan dulu. Ya, kumpulkan dulu. Ada? Kumpulkan. Setelah kalian mengerjakan soal, Bapak akan melakukan refleksi tentang pembelajaran hari ini, ya. Nanti akan saya bagi kertas, nanti silakan ditulis. Ada 3 nomor tentang refleksi hari ini. Kasih nama kelas. Menurut kalian, langsung dijawab aja. Menurut kalian, pelajaran hari ini yang paling sulit itu bagian yang mana? Yang paling sulit di bagian yang mana?
contohnya tidak paham tentang cara kerja rem atau yang lain, di bagian mana menurut kalian pribadi? Itu nomor 1. Di bagian mata pelajaran yang mana yang menurut kamu paling sulit? Di bagian mana tentang pembelajaran hari ini tentang sistem rem dan perawatannya overhaul yang paling sulit di bagian yang mana? Itu nomor 1. Ya, nomor 1. Sudah? Sudah? Nomor 1? Sudah. Nomor 2, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki hasil belajarmu? Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki hasil belajarmu? Tujuannya untuk lebih baik. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki hasil belajarmu? Sudah? Oh, udah? Sudah. Yang kiri sudah belum? Sudah, berapa? Nomor 3. Di bagian mana dari pelajaran hari ini yang paling kamu sukai? Nah, di bagian mana dalam pelajaran hari ini yang kamu sukai? Ada presentasi, ada video animasi, dan bagian mana? Sudah? Sudah, kumpulkan dulu. Ya, bisa enggak? Oh, belum. Kasih nama? Kasih nama? Sudah? Ya? Sedikit ya? Dari pembelajaran yang hari ini kalian dapat tentang perawatan dan overhaul sistem rem, baik rem tromol dan rem cakram. Sudah ada presentasi, ada video, ada yang lainnya. Lalu mengerjakan soal itu harus dengan apa? Dengan teliti atau dengan senang. Agar apa? Nanti kalau kamu menerima pembelajaran itu harus juga terserap kepada diri kalian dan manfaat untuk kalian, juga semangat, harus ada kemauan untuk belajar. Ya, kalau tidak belajar mustahil nanti sesuatu itu akan kita raih. Ya, kalau kita mau meraih sesuatu, contohnya kita naik tangga, apa kita naik tangga itu langsung ke tangga yang nomor 10? Tidak, kita harus melewati tangga 1, 2, 3 sampai urutan yang paling atas atau akhir. Usahanya apa? Ya usahanya dengan diri kalian itu sendiri, dengan semangat. Dia semangat belajar, semangat mencari referensi, semangat untuk berusaha. Ya, kalau tidak ada usaha,
itu yang mustahil juga untuk hasilnya yang lebih. Kenapa? Nanti ke depannya sekarang yang kamu usahakan ini juga akan kamu nikmati hari besok untuk bekal diri kalian atau bekal masa depan. Banyak lika-liku perjuangan atau lika-liku tantangan. Ada batu yang besar, ada batu yang kecil, cobaan yang besar, cobaan yang kecil. Harus kita lewati. Apapun itu, walaupun besar harus kita lewat. Semampu kita harus juga usaha. Ya. Jangan menyerah. Harus kuat dan harus semangat. Ya. Baik, tentang keseruan pembelajaran hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan untuk pertemuan hari ini? Ya. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini yang saya terima: 1. Sistem rem dirancang agar mengurangi kecepatan gerak. 2. Prinsip kerja rem: mesin mengubah energi panas menjadi gerak, sedangkan rem mengubah energi gerak menjadi panas untuk menghentikan kendaraan. 3. Tipe rem dapat digolongkan sesuai penggunaan. A. Rem kaki atau force brake digunakan untuk mengontrol kecepatan dan menghentikan kendaraan. B. Rem parkir atau parking brake digunakan terutama untuk memarkirkan kendaraan. C. Rem tambahan atau quality brake digunakan pada kombinasi brake biasa atau kaki yang digunakan dalam truk, diesel, dan kendaraan besar. Ya, tepuk tangan untuk isinya. Kesimpulan sudah disampaikan isinya tentang fungsinya, cara kerja, nama komponennya, itu ya. Jadi intinya rem itu untuk keselamatan berkendara, keselamatan pengemudi, keselamatan kita waktu lalu perlu apa juga? Rem itu perlu perawatan. Kalau kita pakai setiap hari, tentunya juga harus melakukan perawatan secara rutin. Agar apa? Nah, agar komponennya juga awet. Ya. Jadi kesimpulannya itu dari zaman Malaysia, keseluruhannya rem harus selalu kita cek, baik itu kampas rem, celahnya, lalu ketinggian pedal rem, celah aksial antara kampas dan tromol, lalu oli remnya. Baik, ada pertanyaan lain tentang perawatan dan komodol sistem rem? Sana, ada pertanyaan nggak? Sudah paham semuanya? Baik, untuk halaman hari ini, tema hari ini tentang perawatan dan sistem rem, tromol, dan cakra. Cukup ya? Cukup. Untuk pertemuan minggu depan, kita ke sistem kemudi, perawatan dan overhaul sistem kemudi right hand maupun kemudi apa? Kemudi apa? Power set untuk minggu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan cukup sekian. Kalau ada kekurangan yang Pak sampaikan, saya mohon maaf. Dan selalu semangat. SMK bisa? SMK? Bisa. SMK? Bisa. Sekian, selamat siang dan berkata. Tepuk untuk kita semua. Ya, yang terakhir kali tentang pembelajaran yang sudah kita lalui tadi selama ini sudah berjalan dengan lancar dan semoga tujuan pembelajaran hari ini tercapai. Ya. Kalau sudah ada pertanyaan, kita tutup pelajaran yang ini dengan berdoa
memberikan ilmu atau memfasilitasi pembelajaran yang ada kekurangan atau kelebihan, saya mohon maaf ya. Jadi kita sama-sama belajar. Oke? Kita bersiap dulu untuk berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.